Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bersyukur Tuhan Yesus karuniakan kepada kita satu rahmat yang baru pada pagi hari ini, sehingga kita dapat mengawalinya dengan mendengar suara Tuhan di dalam Bread of Life. Firman Tuhan yang kita renungkan senantiasa boleh menjadi satu pertolongan dalam kehidupan kita hari demi hari. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Kau berkati kami sepanjang kami tidur, dan kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan kesegaran yang baru, kekuatan yang baru, bahkan hikmat yang baru. Berkati kami semua, Sobat Messenger, di dalam kami belajar kebenaran firman Tuhan, mendengar suara Tuhan yang menjadi tuntunan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati kami, Roh Kudus, yang lemah, yang terbatas ini, setiap kami beroleh kebenaran firman Tuhan yang tersimpan di dalam hati dan nyata dalam tindakan, perbuatan, sikap kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, acap kali ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita merasa lebih lemah, kita merasa lebih memiliki kekurangan, kita memiliki ketidakberdayaan. Acap kali kemudian kita menjadi putus asa dan menyerah dalam kehidupan kita. Contohnya, ada seorang anak yang mengatakan matematika itu sulit, aku tidak bisa matematika. Dan akhirnya putus asa, justru tidak mau belajar matematika, meninggalkannya, aku tidak bisa. Tapi hari ini kita belajar dari seorang anak yang bernama Chongku. Chongku adalah seorang anak yang paling terkenal di dalam sejarah negeri Cina sebagai seorang anak yang memiliki keahlian kungfu. Chongku ini dia hidup pada zaman dinasti Nanbei, yaitu tahun 420 sampai 589 Masehi. Dinasti Nanbei, di mana Chongku ini kemudian dia lahir, dia besar di sana. Sejak kecil, Chongku, ayah ibunya sudah meninggal. Dia tinggal bersama dengan pamannya yang adalah seorang guru yang mengajarkan ilmu bela diri atau kungfu. Sehingga tidak mengherankan sejak kecil kemudian Chongku ini oleh sang pamannya dia diajar untuk berlatih kungfu. Sejak kecil ini Chongku kemudian dia berlatih ilmu pernafasan dan berlatih kungfu setiap hari bersama dengan pamannya. Sang paman selalu memerintahkan Chongku untuk mengangkat barang yang lebih berat yang harus dia tanggung daripada anak-anak seumurannya. Karena itu tidak mengherankan maka Chongku memiliki kekuatan yang lebih besar dari anak-anak seusianya. Punya keterampilan, keahlian bela diri, kungfu yang melebihi dari anak-anak seusianya. Pada masa itu, anak-anak oleh para orang tuanya akan disekolahkan. Karena dalam pandangan para orang tua, anak-anak sangat penting memiliki pandangan pendidikan yang tinggi, hikmat yang tinggi, sehingga mereka dapat duduk di dalam pemerintahan. Sehingga tidak mengherankan banyak orang tua kemudian
menyekolahkan anak mereka fokus ke dalam bidang pendidikan, menjadi sarjana dan kerja menjabat di dalam pemerintahan. Dan di sana akan mendapatkan keberhasilan dan kekayaan. Maka para orang tua pada zaman itu mensekolahkan anak-anak mereka jadi sarjana. Harapannya jadi pejabat, orang kaya, orang terpandang, orang punya kuasa. Tetapi Chongku yang tinggal bersama dengan pamannya tidak memiliki kesempatan untuk sekolah. Sang paman hanya dapat mensekolahkan anak-anaknya, di mana anak-anaknya memang tidak suka, tidak tertarik untuk berlatih atau belajar kungfu. Mereka ingin punya pendidikan yang tinggi supaya jadi pejabat. Chongku yang menyadari bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk belajar, tidak punya kesempatan untuk ke sekolah. Dia kemudian fokus, bertekun dalam berlatih kungfu setiap hari. Karena itulah yang dia bisa lakukan. Chongku, dia sungguh-sungguh berlatih sedemikian rupa untuk dapat memiliki keterampilan bela diri kungfu yang lebih baik lagi setiap hari. Pada suatu hari, kakak sepupunya menikah. Ada banyak tamu yang datang dalam pesta pernikahan itu. Mereka mengadakan makan dan minum bersama. Begitu meriahnya pesta itu, banyak orang yang hadir sehingga tidak menyadari ada segerombolan perampok penjahat yang datang ke dalam pesta itu. Mereka memasuki kamar demi kamar dan membawa harta yang mereka dapatkan di sana. Tetapi ketika mereka beraksi, ada salah satu pengunjung yang melihat dan mereka berteriak, "Ada perampok, ada pencuri!" Para tamu, sang paman, dan saudara-saudara sepupunya sangat terkejut menyadari ada perampok, ada penjahat di tengah pesta itu. Segerombolan penjahat itu kemudian mereka berkumpul dan mereka mengeluarkan senjata tajam yang mereka bawa dan mereka mengancam, menghardik setiap tamu yang ada di pesta itu. Kalian semua minggir, beri jalan kepada kami, kalau tidak mau celaka. Gerombolan penjahat ini terkenal dengan kekejamannya. Mereka tidak segan-segan untuk melukai korbannya. Mendengar ancaman dari gerombolan penjahat ini, ada beberapa orang di sana yang membawa senjata tajam, maka sang tamu kemudian memberikan jalan bagi gerombolan penjahat ini untuk keluar dari tempat pesta itu. Chongku yang melihat peristiwa itu, dia merasa bahwa apa yang terjadi adalah tidak adil. Mereka sudah berbuat jahat, mereka mengambil apa yang menjadi hak orang lain. Maka kemudian Chongku yang masih kecil itu, yang masih bocah itu, kemudian menghadang mereka sambil mengeluarkan pedang yang diambilnya dari tempat berlatih. Sang pemimpin gerombolan itu menjadi tertawa.
Dia memandang rendah kepada Chongku, seorang anak yang berani menghalangi jalannya. Maka kemudian dia perintahkan salah seorang anak buahnya untuk menyingkirkan Chongku. Tetapi dalam sekejap ternyata Chongku dapat mengalahkan anak buahnya. Maka diperintahkan lebih banyak lagi anak buah untuk menyerang Chongku. Dan laki-laki kalah. Maka semua menyerang Chongku. Dan sungguh ternyata ketekunan Chongku dalam berlatih kungfu setiap hari. Ketekunannya untuk berlatih beban setiap hari dengan membawa barang yang lebih berat bagi ukuran usianya, membentuk kekuatan yang hebat untuk melawan orang-orang dewasa. Ketekunannya untuk berlatih ilmu pernafasan membuat Chongku memiliki kelincahan, keterampilan kecepatan yang sungguh-sungguh luar biasa untuk mengalahkan para penjahat itu. Ketekunannya berlatih kungfu membuat Chongku mampu mengalahkan para penjahat itu. Ketika mereka sadar mereka kalah melawan Chongku, maka kemudian semua barang rampasan yang sudah dibawanya kemudian ditinggalkan dan mereka pergi meninggalkan pesta pernikahan itu tanpa membawa sesuatu apapun. Banyak tamu yang melihat pada saat itu merasa senang, merasa bangga bahwa mereka diselamatkan berkat dari kungfu yang dimiliki oleh Chongku. Chongku pun merasa senang karena apa yang dia bisa ini dapat berguna bagi orang-orang, bahkan menyelamatkan para tamu ini dari para penjahat. Sejak itu Chongku menjadi terkenal di dalam kerajaan Nanbe. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, seringkali ketika kita melihat ke dalam diri yang penuh dengan kekurangan, ada keterbatasan, membuat kita kemudian putus asa dan kita tidak bertekun dengan apa yang ada dalam diri kita. Belajar dari Chongku, berusahalah untuk memaksimalkan apa yang ada di dalam diri kita, meskipun sedikit, meskipun kecil. Jika kita bisa menguasainya dengan lebih baik, segala hal yang jadi potensi diri kita, maka itu akan berguna bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Di dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat ke-8, Paulus mengatakan demikian kepada jemaat di Korintus. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ayat ke-9, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Karena apa? Ayat 7b mengatakan, kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Betul, dalam kehidupan kita manusia ini tidaklah sempurna. Ada kekurangan, ada keterbatasan. Tetapi itu tidak menjadi alasan buat kita untuk menjadi putus asa. Tetapi maksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Meski itu sedikit, meski itu mungkin kecil, ketika kita
maksimalkan potensi diri kita dengan kita mengenal karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, maka jika kita bisa menguasai keterampilan, keahlian sesuatu, itu akan berguna di dalam kehidupan kita hari-hari depan. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, hari ini kita hidup di masa di mana spesialisasi itu sangatlah berguna, baik diri kita sendiri ataupun orang lain. Meskipun keterampilan itu hanya kita miliki satu saja keterampilan itu, keahlian itu hanya satu saja yang kita miliki, tapi ketika kita memaksimalkannya dengan sedemikian rupa potensi kita, maka itu akan berguna dalam kehidupan kita. Bagi kita yang suka bermain gitar, punya potensi memainkan musik, bermusik yang baik, ketika kita bermain, berlatih dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, maka ada keberhasilan di dalam kita bermain gitar mungkin dengan baik, luar biasa. Sehingga ketika orang mendengar, ketika orang melihat, mereka menjadi terhibur oleh permainan kita. Atau bagi kita yang mungkin suka membuat video, vlog, ya, membuat video atau memfoto-foto. Sekarang ini ada banyak kesempatan untuk kita belajar bagaimana fotografi yang baik, bagaimana membuat video yang baik. Lakukanlah itu sedemikian rupa, jikalau itu memang apa yang kita miliki. Maksimalkan potensi kita. Dan jika berhasil, tentu banyak orang menikmati foto-foto kita, menikmati video-video yang kita buat. Atau pada zaman sekarang ini ada yang disebut gamer profesional. Apa itu gamer profesional? Main game secara online. Dan jikalau dia sungguh mengembangkan potensi dirinya dengan baik, bukan sekedar bermain, tetapi apa yang jadi potensi diri kita itu kita kembangkan sedemikian rupa, maka akan berguna. Menjadi seperti tadi, pemain game online yang profesional. Banyak orang menikmati permainan game kita, bahkan berguna bagi penghidupan kita di masa depan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Sobat Messenger, jangan pernah kita menyerah apapun kondisi kehidupan kita. Minta pertolongan daripada Tuhan untuk mengenal potensi diri kita. Meski kecil, meski sedikit, maksimalkan itu bagi kehidupan kita. Dan jika kita berhasil menguasai suatu keterampilan, keahlian dengan baik, maka itu akan berguna bagi diri kita sendiri dan juga bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ketika kami melihat dalam diri kami ada kekurangan, ada keterbatasan, ada ketidakmampuan, dan acap kali membuat kami menjadi putus asa dan tidak mau melangkah ke depan, tidak mau mengembangkan diri. Kami menjadi putus asa dan kalah. Di hari ini kami belajar dari Chonggu, mulai berbagai kesulitan, tantangan, keterbatasan yang dihadapi, tetapi bertekad
untuk apa yang kecil itu, apa yang sedikit itu dikembangkan semaksimal mungkin dengan bantuan dari Tuhan Yesus Kristus Gembala kami yang hidup, dari pertolongan daripada Tuhan, dengan tekun belajar apa yang sedikit itu, yang kecil itu untuk dimaksimalkan. Dan jika kami berhasil, maka itu akan bermanfaat bagi diri kami ataupun orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Tuhan tolong di tengah kesulitan, himpitan, tantangan yang kami hadapi sekarang ini, kami tetap dapat melihat meski kami kecil, meski kami terbatas, meski kami tidak mampu sekarang ini, ketika kami melihat itu adalah karunia dari Tuhan, ada potensi yang Tuhan berikan. Tuhan tolong kami dapat memaksimalkan potensi kami, keahlian kami, keterampilan kami dengan baik, sehingga berguna bagi hidup kami dan bagi banyak orang. Kami serahkan ya Tuhan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, dalam usaha-usaha kami mengembangkan diri kami di dalam studi, di dalam pekerjaan, di dalam usaha yang kami lakukan, bahkan dalam keseharian kami. Sungguh Tuhan akan membuka jalan. Ada keterampilan-keterampilan baru, keahlian-keahlian baru yang dapat kami kembangkan di dalam masa pandemi COVID-19 ini, yang akan berguna bagi diri kami dan juga bagi banyak orang yang ada di sekitar kami. Tuhan tolong kami mengenal diri kami, mengenal Tuhan Yesus Kristus yang berikan karunia demi karunia, bakat dan potensi dalam diri kami, sehingga kami dapat melangkah dengan berani menghadapi hari depan dengan penuh pengharapan, sukacita, karena Tuhan yang turut campur di dalam langkah kehidupan kami. Tuhan tolong ya Tuhan, di dalam setiap keluarga demi keluarga dari Sobat Messenger, dalam setiap tantangan yang dihadapi, pergumulan yang kami alami, Tuhan Yesus akan membuka jalan. Ada pemulihan demi pemulihan ketika setiap anggota keluarga kami diikat dengan kasih yang saling menyempurnakan, kasih yang saling memperlengkapi, sehingga kesulitan yang dihadapi, tantangan yang kami harus lewati, dapat kami lalui dengan pertolongan daripada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk lembaga-lembaga pelayanan Kristen yang ada, baik bidang pendidikan, bidang kesejahteraan, bidang kesehatan, ataupun apapun juga. Tuhan Yesus akan berikan pertolongan, kecukupan di tengah berbagai pelayanan yang dilakukan. Berdoa bagi anak-anak Tuhan, boleh mendukung lembaga-lembaga pelayanan ini, baik sekolah-sekolah Kristen, rumah sakit Kristen, klinik Kristen, panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, ataupun apapun yang diselenggarakan oleh anak-anak Tuhan. Engkau yang mencukupinya, dan berikan hikmat bagi setiap pengelola, mereka yang menjalankan operasional, sungguh dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau berkati ya Tuhan, di tengah masa pancaroba sekarang ini, Tuhan yang akan berikan perlindungan, penjagaan bagi kami, seluruh warga masyarakat Indonesia, di tengah berbagai situasi alam yang tidak terduga. Engkau yang berikan pemeliharaan, berikan hikmat bagi pemerintah dan juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam merespon berbagai tantangan yang dihadapi, sehingga bantuan demi bantuan itu dapat tepat dan tepat sasaran, dan bahkan kami gereja-gereja Tuhan boleh mengambil bagiannya, memberikan pertolongan bantuan kepada mereka yang mengalami kesusahan.
Mari angkatan kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa mencari langkah kehidupan kita hari demi hari, untuk hidup dengan bertekun, mengembangkan diri sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan, yang boleh menjadikan berkat bagi banyak orang, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, berusahalah untuk memaksimalkan segala hal apa yang sudah ada dalam diri kita. Meski sedikit, meski kecil, jika kita bisa mengembangkan keterampilan kita, karunia kita, keahlian kita, potensi kita, dan bakat kita, maka itu akan berguna bagi diri kita dan juga bagi banyak orang. Tuhan Yesus berkati kita semua.